Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lia Asuti, NIM J201-194-194. Baik, di sini kami akan membahas bagaimana cara pengisian patograf pada ibu hamil. Nah, di sini ada contoh kasus. Dan ibu hamil datang ke rumah sakit pada tanggal 2 Februari 2021. Nah, langsung saja kita mengisi patograf. Yang pertama, kita harus mengisi identitas pasien terlebih dahulu. Di sini ada nomor registrasi. Nomor registrasinya 01234. Nah, untuk nomor puskesmasnya di sini karena di kasus tidak ada, kita kosongkan. Nah, terus nama ibunya di sini atas nama Ibu Yuni. Nah, di sini kita bisa tulis Nyonya Y. Nah, terus tanggal kunjungannya itu di sana ada tanggal 2 Februari 2021. Umur ibunya di sini umur 25 tahun. Untuk jam kunjungannya di sini tertulis jam 22 atau jam 10. Nah, kehamilan. Di sini Ibu Yuni kehamilan anak pertama. Berarti G1 persalinan belum ada, terus untuk A-nya 0. Alamatnya di Lombok. Nah, terus ketuban pecah sejak jam berapa? Nah, ketuban pecahnya di sini jam 8. Sejak jam 8. Mulesnya sejak kapan? Tidak ada. Baik, setelah pengisian identitas pasien, nah untuk melakukan pengisian patograf selanjutnya itu harus pada poin serviks. Nah, di sini dijelaskan untuk pembukaan serviks itu diberi tanda X dan untuk turunnya kepala itu diberi tanda O. Baik, untuk pengisiannya itu kita mulai dari garis waspada. Nah, jadi untuk pengisian tabel ini kita harus mengisi di garis waspada ini. Nah, di sini untuk pembukaan serviksnya itu 4 cm. Berarti di tanda 4 ini kita beri tanda X. Dan untuk turunnya kepala, ini serviksnya 4. Terus untuk penurunan kepala itu terjadi 1/5. Nah, berarti di lembar patografnya itu diberi tanda O. Nah, di sini ada keterangan untuk waktu atau jam kapan ketubannya pecah. Itu terjadi pada jam 22. Pada jam 22. Nah, jadi di sini kita tuliskan jam 22. Next, selanjutnya di sini kita pengisian ke tabel air ketuban dan penyusupan. Seperti sudah dijelaskan, untuk air ketuban itu ada keterangannya untuk U utuh, untuk J jernih, dan untuk M mekonium, dan untuk D darah, dan untuk K kering. Dan untuk penyusupan di sini ada 4 skor yang harus kita perhatikan. Untuk skor 0 itu terpisah, untuk skor 1 bersentuhan, untuk skor 2 tumpang tindih tapi bisa dipisahkan, untuk skor 3 tumpang tindih tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk air ketubannya di sini dijelaskan air ketubannya jernih. Otomatis untuk tandanya di sini kita beri tanda J karena jernih. Nah, untuk penyusupannya di sini, next untuk penyusupannya di sini tertera di kasus itu untuk molasenya itu molasenya positif +1. Nah, otomatis untuk penyusupannya itu kita tulis
berarti penyusupannya di sini kita tulis angka 1. Angka 1 ini menunjukkan bersentuhan. Nah, untuk selanjutnya kita mengisi DJJ. Nah, untuk di kasus itu DJJ-nya itu 140 kali per menit. Nah, untuk tabelnya kita tulis di angka 140 diberi tanda titik. Nah, selanjutnya kita mengisi data kontraksinya. Nah, di kasus ini sudah dijelaskan. Untuk data kontraksinya di sini 4 kali per 10 menit selama 30 detik. Nah, untuk kontraksinya di sini 4 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Nah, berarti tabelnya itu 1 2 3. Mengisi ke data kontraksi di sini sudah dijelaskan. Untuk kontraksinya ini ada tanda kotak-kotak, terus tiap berapa detik dia kontraksi itu ada garis-garis, kalau tidak ada itu tandanya blok. Sedangkan di kasus sudah dijelaskan pada jam 10.22.00 itu untuk kontraksinya 4 kali per 10 menit selama 30 detik. Nah, otomatis dia 4 kali. Berarti di sini 1 2 3 4 selama 35 detik, berarti berada pada ini dan diberi tanda garis-garis. Garis-garis. Nah, kita kembali lagi ke kasus pasien. Nah, di jam 22 ada pemeriksaan apa saja? Nah, di sini terdapat pemeriksaan tekanan darah, di mana tekanan darahnya itu 120/80. Nah, di sini tekanan darahnya 120/80. 120 diberi tanda titik, terus ditarik garis ke bawah 80. Nah, setelah itu diberi tanda ini panah, ditarik garis dari 120 ke arah. Di sini data nadi. Nadinya 72 kali per menit. Nah, untuk nadi itu diberi tanda titik. Nadinya 72. Nah, berarti dia berada di titik ini, garis dekat nih, tengah-tengah antara 70 dan 80. Nah, setelah itu ada data apa juga? Nah, di sini ada suhu. Suhunya 36 derajat Celcius. Nah, untuk suhu sendiri di sini kita langsung menuliskan 36,5 derajat Celcius. Nah, ini. Baik, jika data pada jam 22.00 ini sudah terisi sampai bawah, nah lanjut kepada jam berikutnya. Nah, di sini di jam 22.30 kontraksinya 4 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Nah, untuk kontraksinya sama seperti tadi. Nah, itu 4 kali. 1 2 3 4 terjadinya selama 40 detik. Nah, berada pada titik ini. Berarti diberi tanda garis-garis. Baik, setelah semua data terisi pada jam 22.00 dari atas sampai bawah, nah kita lanjut ke jam berikutnya. Nah, di sini tertera pada jam 22.30 kontraksi terjadi 4 kali 10 menit selama 40 detik. Nah, untuk kontraksinya ini jarak per tabelnya itu 30 menit. Nah, tadi selama 4, berarti 1 2 3 4. Dan kontraksinya itu selama 40 detik. Berarti masih garis-garis. 1 2 3. Setelah itu, di jam 22.30 ada pemeriksaan apa saja. Tekanan darah 140/80. Nah, untuk tekanan darahnya tersendiri di sini. Nah, selanjutnya pada jam 22.30 ada pemeriksaan apa saja. Nah, di sini
ada pemeriksaan tekanan darah 140/80. Nah, setiap ini kolom ini 30 menit. Nah, di sini 140/80. Nah, ditarik garis seperti ini. Nah, setelah itu ada pemeriksaan apa? Di sini ada nadi 70 kali per menit. Nah, untuk nadinya itu diberi tanda titik. Oke. Nah, di kasusnya di sini untuk pernapasannya 20 kali per menit. Nah, tapi di patografnya ini tidak ada. Ya udah, lanjut. Nah, setelah data pada jam 22.30 terisi, selanjutnya data pada jam 23.00. Nah, di sini Higgs-nya 4 kali per 10 menit selama 45 detik. Nah, baik, di sini 4 kali. 1 2 3 4. Nah, untuk durasinya di sini 45. Nah, berarti kan lebih dari 40. Berarti kita kasih tanda blok. Nah, setelah data jam 23.00 terisi, selanjutnya pada jam 23.30 Higgs 4 kali per 10 selama 45 detik. Nah, di sini jika durasinya lebih dari 40 itu diberi tanda blok. Nah, karena ini masih lebih dari 40, berarti kita tetap memberikan tanda blok. Baik, setelah semua data pada jam 23.00 terisi, selanjutnya pada jam 23.30 itu Higgs 4 kali per 10 selama 45 detik. Karena durasinya di atas 40 itu maka diberi tanda blok. Nah, ini kita tetap beri tanda blok karena masih di atas 40. Nah, di sini blok. Next, pada jam 00 itu Higgs 4 kali per 10, durasinya 50 detik. Nah, karena ini masih di atas 40, tetap diberi tanda blok. Next, pada jam 00.30 Higgs 4 kali per 10, durasinya 55 detik. Nah, karena masih di atas 40, jadi masih tetap diberi tanda blok. Oke. Nah, ini data patografnya sudah terisi semua sesuai kasus. Nah, apabila terdapat tambahan nilai DJJ pada setiap setengah jam berikutnya, misalnya kan di sini data pada jam 22.00 itu DJJ-nya DJJ-nya 140 kali per menit, tapi ini kan di kolomnya ini setiap kolom ini 30 menit. Jika pada saat 30 menit bertambah, misalnya DJJ-nya itu 160. Nah, jadi kita taruh di sini 160, diberi tanda titik. Nah, nanti itu kita tinggal kasih tanda garis penghubung. Semua data sudah terisi, jadi kita bisa menuliskan atau menarik garis. Nah, tadi kan di sini yang pertama itu nadinya 72. Terus untuk 30 menit berikutnya itu 70 kali per menit. Nah, jadi kita tarik garis ke sini. Nah, baik,
untuk semua data sudah terisi. Nah, sekarang selanjutnya next ke proses persalinannya. Pada jam 1 lahir anak laki-laki, berat badan 3.600 gram dan panjangnya 45 cm. Nah, kita bisa tuliskan di pembukaan serviks. Nah, di sini. Nah, pada jam 01 persalinan spontan. Persalinan spontan bayi laki-laki berat badan dengan BB 3.600 gram. Nah, untuk panjangnya tadi 45 cm. Nah, sekian dari video cara pengisian partograf pada ibu hamil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.